الرحيم قل اضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Allahumma arhamna bil Quran. Wadrib lahum, beri kabar, berilah perumpamaan untuk mereka Muhammad. Masalan sebuah perumpamaan ashabul qaryah, perumpamaan penduduk sebuah negeri. Itja'al mursalun, ketika mereka kedatangan para utusan. Utusan siapa? Utusan Allah. Darsalna ilaih musnaini fakazdabuhuma, ketika kami kirim kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan dua orang rasul itu. Fa'azzazna, lalu kami kuatkan bitalisin, dengan utusan yang ketiga. Faqalu, lalu mereka para utusan itu mengatakan, inna ilaikum mursalun, kami adalah orang-orang yang diutus Allah kepada kalian. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sebut ayat 13 sampai 31, rupanya clear. 13 sampai 32 ini bagian ini. Jadi sampai ayat 32, insya Allah kita akan menikmati kisah tentang Ashabul Qaryah. Beri mereka perumpamaan Muhammad tentang penduduk negeri. Dan poin pertama, ayah bunda, hidup ini hanyalah sejarah yang berulang. Jadi akan terus begitu. History will repeat its story. Jadi sejarah bakal mengulang lagi cerita-ceritanya. Jadi terus diulang-ulang. Seperti ilmu, mungkin juga ya bunda ada yang bosan. Terus ngomongnya itu terus. Gitu. Kenapa pengulangan? Karena diulang-ulang aja banyak yang kagak ngeh, banyak yang kagak apal, apalagi nggak diulang-ulang. Jadi memang harus diulang-ulang ilmu. Dan sama, siklus selalu begitu ya bunda. Ada siklus yang detik, ada siklus yang menit, ada yang siklus harian, ada yang siklus pekanan, ada yang siklus tahunan, ada yang puluhan tahun, ada siklus ratusan tahun. Sampai kata para ahli medis kayak Bunda Lucy, Oma, segala macam yang dokter-dokter, pandemi aja ada siklusnya. Ada ada siklus yang 100 tahun sekali, ada tuh siklus. Yang lucu, ada siklus, kalau di Sumatera tuh siklus jalur gajah. Jadi gajah tuh punya otak yang paling besar di antara semua makhluk. Dan dia punya nyimpan memori. Kalau dia pernah lewat jalur itu, nanti puluhan tahun lagi, meskipun udah ada rumah manusia, tetap dia bakal lewat jalur itu. Dan bakal ditabrak sama kawanan gajah itu. Nah, itu yang disebut siklus. Jadi, sejarah itu akan terus berulang, poin pertama. Karena itu modelnya sudah ditulisin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kalau mau lihat orang-orang soleh dalam Al-Quran, modelnya banyak. Para nabi, para rasul, orang-orang yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Model keluarga yang soleh ada keluarganya Imron, Ali Imron, jadi satu nama. Keluarganya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya Ibrahim. Nah, itu keluarga yang baik, orang-orang baik. Dan kalau mau melihat polanya, ikutin contoh-contoh mereka. Dan orang-orang yang gagal dalam kehidupan juga banyak. Jadi disebutkan ada kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh, kaumnya Fir'aun, dan banyak lagi. Modelnya begitu.
Jadi sejarah bakal ngulang terus. Supaya apa? Supaya manusia ini nggak lupa. Kan mereka ghafilun, fahum ghafilun. Mereka suka lalai, suka lengah. Jadi didatengin lagi. Pola yang sama Allah. Maka bagi yang ngerti, nah, terus tik. Dia bakal kuat bertahan dengan kebaikan. Bagi yang nggak ngerti, ikut arus. Nah, yang ikut arus nih, yang nantinya sia-sia, berbahaya. Nanti mungkin yang mendustakan para rasul cuma sedikit, tapi yang ikut-ikutan banyak. Saya ulang nih kalimatnya, yang mendustakan para rasul itu sedikit, tapi yang ikut-ikutan banyak. Yang tahu nggak menahu, pokoknya ikut-ikutan nih orang ramai sini dia ikut. Begitu begitu datang azab Allah, mati semua. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum khamidun. Begitu sekali saja ditiupkan teriakan malaikat, maka mati semua. Nah, karena itu jangan ikut-ikutan. Ayah bunda harus terus sadar, ngeh. Orang yang sadar, ngeh itu namanya zakir. Jamaknya zakirin. Jadi zakirin atau zakirun itu lawannya ghafilun. Nah, orang yang lengah, lalai. Nah, lawannya adalah zakirun, orang yang ngeh, sadar. Ingat terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin itu pertama, ayah bunda. Poin yang kedua adalah pelajari pola-pola. Jadi kalau sudah ngerti itu, sudah ngerti tentang pola yang dikasih Allah, pola itu kan kita udah belajar tuh. Wadrib lahum masalan ashab al-Quryah. Ini ayat ini. Dalam surah Kahfi, wadrib lahum masalah rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafna binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Ini pola lagi dikasih tahu. Ini adalah contoh dua pemilik kebun. Wadrib lahum masalal hayatid dunya. Kasih tahu Muhammad buat mereka sebuah pola. Namanya contoh kehidupan dunia. Dan ini disebut matal. Nanti dalam surat Al-Hasr, nanti akan ada kalimat watilkal amsalu naqribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Itulah contoh-contoh yang kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Nah, hari itu di ayat berapa? Watilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Dalam surat Al-Hasyr surat 59 ayat berapa? Contoh-contoh itu sudah kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Jadi gunakan pikiran. Nah, poin yang kedua nih kalau ayah bunda sudah tahu sejarah Tungulang, poin yang kedua, nah sekarang karena Allah kasih tahu ada contoh penduduk negeri yang ngebantah, nah kumpulin PR. Kaum-kaum yang dibinasakan sama Allah. Ini poin yang kedua nih dari ayat ini. Kaum apa aja? Nah ini kaum penduduk negeri satu. Penduduk negeri apa? Penduduk negeri Antakya. Ayah bunda sekarang masih bisa melihat negeri Antakya itu di mana? Di Turki. Jadi kalau nanti ke Turki, jangan cuma pengen lihat Kapadocia doang, ya. Jadi, tapi kalau pengen lihat juga ini namanya negeri Antakya, negeri Antakya. Negeri-negeri apa aja yang dibinasain sama Allah? Nanti udah kita pelajari itu ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaum Nuh, ada kaumnya Fir'aun. Pelajari lagi sama ayah bunda. Yang gawatnya itu yang sekarang sering terjadi, kaumnya Nabi Syuaib dibinasakan sama Allah. Tulis di chat kalau ada yang tahu, gara-gara apa mereka dibinasakan sama Allah. Kaumnya Nabi Syuaib.
Sekarang tuh terjadi di semua sektor di Indonesia. Kaumnya Nabi Shu'aib itu dihancurkan sama Allah. Hal yang sama sudah terjadi di semua sektor di seluruh Indonesia. Bukan Bunda Eli, bukan LGBT. Itu mah kaumnya Nabi Lut, LGBT. Tuh Bunda Iza Yayah tuh udah nyebut curang dalam timbangan. Jadi di Indonesia nih udah banyak banget tuh mengkorupsi dosen, mengkorupsi waktu ngajar. Kemudian rektor juga, dekan pada main duit untuk dapetin jabatan. Dan aparat suka nilangin di jalan supaya bisa setoran ke atas. Wah, udah bagi seluruh itu dah. Di banyak instansi udah begitu dah. Dan Allah binasakan hanya gara-gara begitu. Suka zolim sama orang lain hanya untuk memuaskan kepentingan diri sendiri. Nah sekarang sampai guru aja terus mengeksploitasi murid. Nanti terus begitu, ketika mereka bakal jadi guru atau mereka punya jabatan, mereka juga bakal begitu terus. Dan Masya Allah, tapi kalau ngeliat dunia ini hampir putus asa, tapi kalau ngeliatin ayah bunda setiap hari, wah semangat lagi nih untuk terus jadi orang-orang baik. Jadi nikmatnya kumpul sama orang baik itu nggak jadi putus asa, nggak jadi frustasi, jadi terus semangat itu. Dan orang-orang baik juga begitu ya, nanti ngumpul. Jadi selalu ngumpul, ngumpul secara nikmat sekarang, bisa online, bisa offline ngumpulnya. Supaya apa? Supaya jalan sunyi dalam perjuangan ini nggak benar-benar sunyi, masih bisa kita zoom pertemuan lewat online. Nah, poin yang kedua tuh ayah bunda, jadi negeri-negeri kaum-kaum yang dibinasakan sama Allah. Ntar belajar. Nah, termasuk ini satu-satunya yang tidak diulang dalam Al-Quran. Negeri Antokiyah ini tidak disebutkan sama Allah negerinya. Kalau kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nuh, kaumnya Fir'aun, kaum Lut, nah itu diulang-ulang banyak di banyak surat. Tapi nah negeri ini Antokiyah cuma dalam surat Yasin. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Dan para ulama berbeda pendapat. Kalau saya pendapatnya tiga orang ini adalah para rasul utusan Allah. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah murid-muridnya Isa yang dikirim untuk dakwah ke negeri yang kurang masyhur, kurang dikenal, namanya Antioquia. Jadi utusannya Isa, murid-muridnya seperti Rasulullah SAW, kalau ke Yaman ngirim Muaz bin Jabal, ke Kufah ngirim Bilal bin Rabah, ke Cina ngirim Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah itu murid-muridnya dikirim sama Rasulullah SAW. Demikian juga untuk mendakwahkan agama ini, Isa mengirimkan murid-muridnya. Murid-muridnya nanti cari sama ya bunda, siapa namanya, kalau pengen tahu. Dan salah satu muridnya adalah yang membuat, dari tiga orang Rasul ini, salah satunya adalah yang membuat turunnya surat Al-Qadar. Inna anzalna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar. Salah satu muridnya namanya Syam'un, bahasa Arabnya. Bahasa Ibraninya Samson. Dulu waktu kecil pernah nonton film Samson and Delilah yang digambarkan kuat gitu. Di Indonesia versinya dimainkan oleh Benyamin Suaib gitu. Jadi Samson and Delilah. Dan yang menarik tuh kalau orang-orang Barat menggambarkan Samson ini punya kekuatan fisik. Nah kalau Rasulullah menggambarkan itu indah bahwa dulu dari orang-orang Bani Israel ada satu orang yang mampu puasa 1000 bulan, Qiyamulail 1000 bulan, jihad di jalan Allah 1000 bulan. Dan para sahabat
kemudian komen, ya Rasul itu orang umurnya berapa? Panjang, 1000 bulan itu 83 tahun. Kalau masing-masing 83 tahun ini panjang banget. 250 tahunan. Itu cuma buat ibadah doang. Gimana dalam kebiasaan yang lainnya? Mudah-mudahan Oma Syarifah dan kita semuanya panjang umur. Kayak Sam'un sampai 250 tahunan. Amin. Amin, ya Allah, amin. Gimana Oma? Cocok kira-kira umur segitu? Insya Allah. Jadi kalau Allah kasih, pokoknya yang ngikut aja. Siapa tahu tuh orang-orang baik nanti bakal menyaksikan. Dan pengen menyaksikan kita ini membaiat Imam Mahdi. Kalau datang Imam Mahdi yang Allah utus, Allah kirimkan, maka membunuh Dajjal, menghancurkan semua kerusakan. Wah itu keren itu. Dan insya Allah saat itu Palestina sudah pasti merdeka, sudah pasti merdeka. Jadi nanti lihat ceritanya, nubuatnya Rasulullah menceritakan tentang Imam Mahdi ini. Namanya seperti namaku, bapaknya seperti bapakku. Namanya jadi Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi. Dan bagaimana dia memimpin pasukan untuk Dajjal aja dibunuh. Jadi ketakutan. Dan saat itu sudah hampir putus asa, nah kemudian turun pertolongan Allah, diturunkannya Nabi Isa. Ingat ya, jadi Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, itu tanda-tanda kiamat kubro. Jadi insya Allah, kalau Allah takdirkan, nanti kita panjang umur, kita ketemu, berbaiat kepada Imam Mahdi. Kalau enggak, matinya kita insya Allah dalam Islam, dalam iman, dalam husnul khotimah. Dan ayah bunda, nah ini poin yang ketiga nih adalah dalam dakwah itu perlu strategi, perlu kesabaran, perlu sustainability, keberlanjutan. Jadi strategi, kesabaran, sustainability, kemudian macam-macam dah, persistensi, dan perlu strategi gimana? Sebab lihat kalimat Allah, kami kirim 2 orang utusan, 2 orang rasul, lalu mereka mendustakannya, lalu kami kirim yang ketiga. Itu. Jadi rupanya kalau dakwah tuh jangan langsung nyerah. Jadi kalaupun belum bisa, lapor aja nanti dikirim yang ketiga. Emangnya Allah nggak tahu tuh hasil akhirnya. Allah Maha tahu. Tapi ikhtiar kita manusia nih yang perlu menjalani nikmat proses. Jadi jalani buat para dai juga jangan khawatir dicaci, jangan khawatir dihina, jangan khawatir dilecehkan. Dan ini pesannya Usbobot ayah bunda yang lagi belajar pengen ngajak orang dalam kebaikan meskipun belajar Al-Quran. Nanti cacian itu, hinaan itu, lecehan itu ntar jadi bunga yang paling indah dalam dakwahnya ayah bunda. Ya, jadi bunga yang paling indah bakal dikenang gitu. Seperti kisah-kisah yang keren-keren ini dikenang. Dalam surat Yasin pasti kisah ini nih. Dalam surat Kahfi kisahnya anak-anak muda yang tinggal dalam gua. Itu keren itu. Jadi perlu strategi, perlu kesabaran, perlu keberlanjutan. Dan jangan kecil hati. Faqalu inna ilaikum mursalun. Dan perlu percaya diri. Kalau di jalan Allah tuh jangan goyang. Baru melihat orang kesurupan kabur. Jadi jangan goyang. Dan lebih enaknya lagi kalau di jalan Allah ntar tuh kalau benar di jalan Allah perjuangan kita nanti bakal Allah turunkan as-sakinah. Apa tuh as-sakinah? Ketenangan, ketentraman. Nanti ayah bunda baca ya dalam surat Al-Fat, surat 48 kemenangan.
wa anzala ilaihimus sakinah fi qulubihim, dan Allah turunkan sakinah di hati mereka. Dan nanti lihat tuh bagaimana kalau Allah turunkan sakinah, melihat musuh yang banyak kagak gentar. Duit kagak punya, kagak goyang gitu. Pokoknya mantep, meskipun meskipun apa namanya, kayaknya halangannya gede, sepertinya mustahil. Seperti Daud kecil melawan Jalut. Jadi Daud kecil melawan Jalut. Nanti ayah bunda lihat ya, perang antara Tolut lawan Jalut. Bagian akhir dari juz 2. Ada doa yang keren banget dari Tolut untuk menguatkan pasukannya. Rabbana afriq alaina sabron wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Nanti ayah bunda rasakan tuh kemantapan doa itu. Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, tuangkan untuk kami kesabaran. Wasabbit aqdamana, kokohkan kaki kami. Jangan sampai mundur ke belakang. Wansurna alal qaumil kafirin. Tolong kami ya Allah dalam menghadapi orang-orang kafir. Nah, jadi kekuatan, kesabaran, nah itu mintanya dari Allah. Nah, jadi poin ini adalah nggak usah gentar. Nanti kalau Allah tolong, Allah turunkan sakinah, ngeliatin musuh segitu banyak, kecil. Tuh, udah kayak kuman, tinggal dibunuh-bunuhin. Gitu. Atau malah kita nggak usah gerak sama sekali. Emang ada perang yang nggak pakai gerak sama sekali terus menang? Ada. Namanya perang Ahzab, perang Hondak. Sampai kita nih dalam takbir Id dan Idul Fitri, Idul Adha sering sebutkan itu. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ayah bunda sempat ngerti nggak tuh kalimat itu? Setiap Idul Fitri, Idul Adha kita ulang-ulang itu. Jangan-jangan sampai sekarang nggak ngerti. Saya sebutnya biar ayah bunda ntar cari nih artinya. La ilaha illallah wahdah. Tiada Tuhan kecuali Allah saja. Sadaqa wa'dah. Allah penuhi janjinya. Wa nasara abdah. Dan Allah tolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahda. Dan Allah hancurkan pasukan musuh Ahzab. Jadi pasukan sekutu itu. Al-Ahzab surat 33. Wahda. Allah hancurkan sendirian doang. Jadi perang Hondak, perang Ahzab itu ayah bunda, Rasulullah dan kaum muslimin sudah mengurung diri dengan Hondak, dengan parit. Karena pasukan musuh banyak banget. Sementara kekuatan muslimin nggak ada. Pokoknya tawakal. Tapi lihat ini. Nggak ngapa-ngapain Rasulullah. Hingga Allah kirimkan angin kencang yang amat dingin. Hingga porak-poranda semuanya hancur. Itu yang disebut wahazamal ahzaba wahda. Allah hancurkan semua pasukan musuh itu sendirian. Jadi nyaris nggak pakai kekuatan kaum muslimin. Sama seperti waktu Tolut menghadapi Jalut, mereka baca doa Rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Cari dia itu doanya. Dan pertolongan Allah ajaib. Yang ngalahin raksasa yang namanya Jalut itu bukannya orang yang hebat, orang yang kuat dari pasukan Tolut, tapi siapa yang ngalahin? Anak kecil, namanya Daud. Terus pakai apa? Apakah pakai basoka? Apakah pakai rudal? Enggak, pakai batu. Jadi kalau Allah tolong, bisa jadi hal yang remeh, bisa membinasakan musuh-musuh Allah. Makanya nanti kita lihat nih, apa yang bakal Allah kirimkan untuk Netanyahu. Jangan-jangan cuma dikirim kuman aja beres tuh. Dan doa terus ya ayah bunda.
Jadi bagi orang-orang yang ada di jalan kebenaran, kebaikan, sabar, persisten, dakwahnya pakai strategi, dan nggak pernah putus asa. Terus aja, jangan pernah putus asa. Dan harus yakin, inna ilaikum mursalun, kami ini diutus Allah. Harus yakin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dengan Al-Qur'an. Jazakumullah. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.